Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat, karunia, kebaikan dan keutamaan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus merasakan kenikmatan, karunia dan keutamaannya sampai pada detik ini. Maka kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang hendaknya senantiasa kita panjatkan. Kemudian kita rangkaikan juga dengan salawat beserta salam, semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada uswah dan qudwah kita, kepada suri tauladan dan figur kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah materi pembahasan yang sangat penting dan semua dari kita sangat memerlukan dan membutuhkannya. Kajian ini kami beri judul Kunci Sukses Menghadapi Segala Problem dalam Hidup, solusi untuk menyikapi semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua dari kita pasti pernah menghadapi masalah, entah masalah kecil atau masalah besar. Siapapun dia, mau orang tua, anak muda, laki-laki atau perempuan, orang kaya atau orang miskin, orang terpandang atau orang rendahan sekalipun, semuanya dihinggapi oleh masalah. Sampai anak kecil pun juga punya masalah. Jangan dikira anak-anak kecil ini tidak ada masalah. Jadi selama kita hidup di dunia ini, maka pasti akan menghadapi yang namanya problem, masalah. Sehingga tidak ada tempat untuk menghindar dari masalah. Tapi agama kita memberikan solusi, memberikan jalan keluar, kunci sukses bagaimana menghadapi problem dan menyikapi setiap masalah. Di dalam Al-Quran
Di surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman menyingkap akan hakikat kehidupan manusia. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah ciptakan manusia fi kabad, selalu dalam keadaan susah payah. Yang susah di sini manusia. Dan Allah tekankan ini ayat dengan dua sumpah sebelumnya. Makanya kalau kita baca dalam surat Al-Balad, Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, kata Allah, yaitu negeri Makkah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini, di negeri Makkah. Wa walidi wa ma walad. Dan demi ikatan pertalian antara ayah dan anak. Setelah dua sumpah ini, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh betul-betul kami menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah, punya masalah, punya problem, dan ia akan sering dihadapkan dengan setiap masalah dan problem itu. Ia berada dalam kesulitan, membuat ia susah, membuat ia payah, membuat ia capek, membuat ia lelah. Setiap hari, bulan dan tahun yang dia hadapi, ada saja masalah yang dia hadapi. Maka jangan bermimpi hidup di dunia tak punya masalah. Pasti dan pasti ada masalah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pokoknya setiap orang hidup pasti ada masalahnya. Tapi ingat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masalah diturunkan bukan untuk menjadikan kehidupan kita terus bermasalah, tetapi masalah diturunkan untuk meningkatkan kualitas hidup yang kita jalani. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibarat tidak akan ditahu kebohongan itu, tidak akan ditahu nilai kejujuran itu kalau tidak ada orang yang berbohong. Nanti ada orang bohong, baru kita bisa tahu nilai sebuah kejujuran. Sebagaimana tidak ada sombong, ya, tidak ada nilai tawadhu kalau ada orang atau kalau tidak ada orang yang sombong. Sebagaimana kita bisa tahu betapa mahalnya kesabaran dengan adanya orang-orang yang tak sabar, yang suka marah-marah dan seterusnya. Jadi semua itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sama kalau ada anak SD, dia tidak akan mungkin masuk SMP kecuali dengan adanya ujian. Dengan ujian dia bisa naik tingkat. Anak SMP tidak akan bisa naik menjadi anak SMA kecuali dengan ujian. Sehingga dengan adanya ujian bukan untuk mendatangkan masalah demi masalah, tetapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang kita jalani. Ini yang harus kita pahami bersama. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setiap hidup pasti ada masalah. Kalau pengen hidup tak punya masalah, cuman ada di satu tempat, yaitu di surga.
Nah, kalau sudah masuk surga, tidak ada masalah lagi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tetapi selama hidup dan selama kita masih diberikan nafas di dunia ini, pasti dan pasti akan ada setiap masalah. Bahkan sampai mati pun kita punya masalah. Jadi jangan dikira ketika orang sudah meninggal selesai masalahnya. Justru masalahnya bertambah berat sampai nanti dibangkitkan. Ketika di padang mahsyar, masalah terus bertambah. Sampai kapan selesai masalah itu? Sampai nanti kita menginjakkan kaki kanan kita di dalam surga, baru selesai yang namanya masalah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Cuman yang jadi masalah adalah untuk bisa sampai ke dalam surga, kita perlu menghadapi kehidupan di dunia. Nah, dunia ini tempat masalah. Dunia ini tempat masalah. Makanya kan kata sebagian orang itu, tak ada hari tanpa bermasalah. Bahkan kalau kita lihat hari demi hari terus bertambah masalah itu. Kita pernah dihadapi masalah yang besar, masalah kita bersama, seperti pandemi virus corona. Bahkan masalah menjadi masalah dunia, menjadi masalah umat manusia di zaman sekarang ini. Belum lagi dampak yang timbul karenanya, berupa krisis perekonomian, baik, mati lampu. Nah, ya, mendekat aja. Kita lanjutkan mendekat aja. Sedikit dekat. Dekat. Iya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini pun masalah ini, mati lampu ini. Jadi memang terus masalah itu ada dan terus ada. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering masalah itu menghampiri kita. Belum selesai ini masalah, datang lagi masalah berikutnya. Bahkan tidak jarang masalah itu terus bertumpuk-tumpuk, sehingga masalah demi masalah terus dia hadapi. Belum lagi orang yang cari masalah sama kita, itu banyak lagi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita ingat jamaah sekalian, bahwa semua orang pasti bermasalah. Siapapun dia, mau dia mukmin, orang yang beriman, mau dia kafir tak beriman, pasti punya masalah. Makanya ayatnya apa tadi? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia, Allah katakan manusia punya masalah. Yang namanya manusia mencakup mukmin atau kafir. Jadi jangan dikira orang beriman berarti sudah bebas masalah. Jangan dikira orang soleh, orang berilmu, ustadz, syekh tidak punya masalah. Justru masalahnya ada. Jadi mau orang jahat, mau orang baik, mau orang yang sudah ngaji atau belum ngaji, mau yang hijrah ataupun belum hijrah, semuanya bermasalah. Semuanya mesti ada masalah. Terus apa bedanya Ustadz? Kalau begitu antara orang beriman yang punya masalah dengan orang kafir tak beriman juga punya masalah.
Apa bedanya antara orang baik punya masalah dengan orang jahat punya masalah? Apa bedanya kalau begitu? Bedanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau orang mukmin, orang soleh, orang baik, setiap masalah yang dia hadapi, dia bisa rubah menjadi anugerah. Sementara orang kafir tak beriman, tak dekat sama Allah, setiap masalah yang dia hadapi tak jarang menjadi musibah. Itulah bedanya. Maka kita ingin setiap masalah yang kita hadapi mudah-mudahan berubah menjadi anugerah, bukan menjadi musibah yang justru akan memudaratkan dan membahayakan kita. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan solusi. Islam memberikan kunci sukses untuk menghadapi semua problem kehidupan yang menghampiri kita. Awas jamaah sekalian, jangan sampai gara-gara tak pandai menyikapi masalah menjadi stres dia. Tak jarang gara-gara ada orang yang punya masalah, bertumpuk masalahnya, stres dia menjadi gila. Ada juga orang yang bunuh diri. Karena apa? Beban itu masalah itu. Karena tak punya solusi, tak punya kunci menyikapi setiap masalah-masalah yang ada, akhirnya kehidupannya seperti itu. Maka ini masalah kita bersama. Kita perlu tahu bagaimana Islam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita ingat jamaah sekalian, ketika misalnya ada masalah menghampiri kita dan menurut kita tidak ada jalan keluar, sudah semua pintu tertutup, semua pintu yang kita mau jalani buntu, maka ingat jamaah sekalian, harus ingat ada satu pintu yang tak pernah tertutup, yaitu pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira apa solusi, apa jalan keluar, apa kunci sukses untuk kita bisa menghadapi setiap problem yang menghampiri kita? Maka di sana ada perkara-perkara yang harus kita jalani. Yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang kita terus pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang kita sampai sekarang belum kita selesaikan, yaitu tentang kesabaran. Jadi kunci sukses pertama untuk menghadapi setiap masalah adalah kesabaran. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Salah seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau ulama dari madhab Syafi'iyah. Alhamdulillah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ulama dari madhab Syafi'iyah, beliau pernah menyampaikan sikap yang tepat dan terukur setiap kali menghadapi masalah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, innal mu'min idzam tuhina fa'alaihi bis sabar. Kata beliau, sesungguhnya orang yang beriman apabila diuji dengan masalah, maka dia menghadapinya dengan kesabaran. Ini Imam Zahabi rahimahullah. Ini solusi. Jadi begitu ada masalah kita sabar. Dan mungkin ini kan kalimat yang sering kita dengar ya. Tiap kali kita dirundung masalah, ditimpa suatu masalah, musibah,
Maka nasihat kebanyakan orang apa? Sabar. Ini diantara yang sering diucapkan oleh manusia, sabar. Karena memang ini nasihat yang sangat besar maknanya. Apa itu sabar? Kita sudah menggali makna kesabaran itu sangat jauh di pembahasan-pembahasan tentang kesabaran itu. Sabar itu kan artinya menahan. Kalau begitu kau harus tahan amarahmu, kau harus tahan emosimu, nafsumu, egomu. Karena tidak jarang masalah-masalah yang kita hadapi memancing emosi kita, memancing amarah kita, memancing hawa nafsu kita, memancing sikap egoisme kita. Maka perlu sabar. Subhanallah, salah seorang ulama bernama Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebutkan makna sabar itu. Kata beliau, sabar itu artinya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Itu definisinya Imam Ibnu Daqiqil Id. Sabar, kata beliau, berkomitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mungkin bertanya-tanya, loh apa hubungannya kesabaran dengan komitmen dengan Quran dan Sunnah? Maksud beliau bahwa kalau ada masalah itu bisa menjadi clear kalau kita mengikuti nasihat yang ada di dalam Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikuti tuntunan Quran, tuntunan hadis Nabi, maka setiap masalah yang kita hadapi insya Allah akan menjadi dan berubah menjadi anugerah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika hentakan yang pertama. Itu sabar itu. Jadi jangan mudah terbawa suasana. Jangan mudah terbawa suasana. Kata sebagian orang, kita itu jangan sumbu pendek. Jangan sumbu pendek, Pak. Maksudnya apa? Pas dibakar langsung meledak. Jangan seperti itu. Tetapi apa? Hendaknya kita gunakan kesabaran. Ingat, ada pertolongan dan akibat yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya SAW pernah bersabda, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah datang bersama dengan kesabaran. Kata seorang penyair, as-sabru mislusmihi. Sabar itu sama seperti namanya. Murrun madaqatuhu, pahit rasanya, walakin awaqibahu ahla minal asal. Tetapi rasanya, akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Masalah itu kadang kalau berlalu, dengan berlalunya hari, maka akan terasa ringan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang wanita misalnya, dikabari suaminya meninggal mendadak misalnya. Oh, ketika mendengarkan itu, Pak, tentu bisa dirasakan apa yang dirasakan oleh seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Di saat mendengarkan itu, pingsan langsung dia. Tidak bisa menahan musibah yang datang sama dia. Pingsan langsung dia. Subhanallah. Hari pertama mendengarkan itu. Hari berikutnya, oh dia menangis terus seharian semalaman sampai tidak bisa makan. Hari kedua, hari ketiga menangis, tetap menangis, tapi durasinya masih berkurang, tidak seperti hari pertama, hari kedua. Hari ketiga, hari keempat, 1 pekan, 2 pekan sudah berkurang. Sebulan, 2 bulan sudah kembali normal. Istilahnya orang sudah move on lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa masalah itu
Ya, masalah itu dengan berlalunya hari semakin ringan. Beda di saat pertama kena masalah. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi di sini, innamas sabaru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika goncangan yang pertama, hentakan pertama. Di situ dilihat kesabaran kita. Kalau sudah berlalu hari, ringan rasanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kesabaran ini sangat penting. Allah berfirman dalam Quran apa? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan dengan sholat. Jadi sabar. Jangan setiap ada masalah itu buru-buru kita mau sikapi. Jangan setiap ada masalah buru-buru kita mau tanggapi. Jangan, tenang dulu. Nah, itu menghadapi masalah itu, Pak. Contoh misalnya, kita dapat WhatsApp dari seseorang, mungkin isinya menghina, menghujat, mencaci maki kita. Kalau dia tanggapi saat itu juga, bisa perang WhatsApp, bisa perang WA itu. Tapi coba kalau dia sabar dulu, dia lihat apa masalahnya, atau dia mencoba berpikir jernih, itu akan beda tentunya. Bahkan kalau mungkin dia jawab WA-nya 3 hari kemudian, itu tidak akan bakalan sama dengan dia menjawabnya pada hari ketika dia mendapatkan WhatsApp yang kasar itu. Akan beda. Nah, ini disinilah betapa pentingnya kesabaran itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak masalah timbul gara-gara tidak sabar. Ada orang bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan suaminya. Ini kalau tidak sabar, ya, para suami itu sering ngucapin kata, kamu saya talak, kamu saya cerai. Karena apa? Tidak sabar. Sedikit-sedikit keluar kalimat itu, gara-gara tidak berpikir jernih. Dia tidak tahan dulu. Coba kau diam, sabar dulu, sabar. Nah, maka insya Allah ta'ala setiap masalah yang kau hadapi akan terasa ringan. Makanya solusi pertama, kunci sukses pertama untuk menghadapi setiap masalah, sabar. Kita itu sering banyak masalah kan, masalah dengan keluarga kita, masalah dengan istri kita, masalah dengan anak kita, masalah dengan kerabat kita yang lain, masalah dengan orang lain, masalah dengan tetangga, banyak. Coba hadapi dengan sabar, maka insya Allah ta'ala masalah itu akan terasa ringan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabar kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Kuatkan kesabaran kalian. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ambil hikmah dari kesabaran para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam, sabar dia, maka luar biasa buah yang beliau petik. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa sabarnya beliau. Apa yang beliau dapatkan? Nah, beliau mendapatkan buah yang sangat manis. Ketika beliau bersabar, harus menahan diri selama 13 tahun di Makkah, tidak boleh berperang, tidak boleh mengangkat senjata pada waktu itu. Nanti ketika di Madinah baru ada perintah berjihad. Ketika itu kaum muslimin disuruh bersabar saja, disuruh bersabar, dan bersabar. Makanya kan bersabar itu tidak ada batasnya. Keliru ketika ada orang bilang, Ustadz, sabar itu kan ada batasnya juga. Nah, ini orang yang tidak ngerti makna kesabaran. Kalau dia ngerti kesabaran, sabar itu sampai mati, itu yang namanya sabar. Jadi tidak benar kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya juga, Ustadz. Enggak, sabar itu tidak ada batasnya. Kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabar kalian sampai kalian menemuiku di telagaku, kata Nabi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini solusi pertama, sabar. Yang kedua,
untuk menghadapi setiap masalah hidup. Coba gali hikmah, cari hikmah, ibrah dan pelajaran di balik setiap masalah kita. Karena setiap masalah ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memiliki rencana di balik setiap musibah dan masalah yang menimpa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah jauh-jauh masalah pandemi yang kita telah hadapi. Luar biasa masalah, ya kan, masalah dunia bahkan. Tapi lihat hikmah di balik semua itu. Subhanallah, betapa banyak orang-orang bisa merasakan hikmahnya, walaupun tentu masih menyisakan masalah juga. Tapi coba digali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, maka kita akan menyadari betapa luar biasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rahasia setiap apapun yang kita hadapi, setiap apapun yang menimpa kita. Makanya tidak jarang orang ketika ada masalah seperti itu, dia kembali kepada Allah, dia berdoa, memohon kepada Allah agar masalah-masalah yang dia hadapi diringankan. Dan ini kan ibadah yang lain. Dan betapa banyak dosa-dosa yang digugurkan akibat apa? Akibat masalah-masalah yang kita hadapi, musibah-musibah yang menimpa. Maka dengarkan sabdanya Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, suatu masalah, gundah gulana, kegelisahan, kesedihan, gangguan demi gangguan, hal-hal yang membuat dia sedih, sampai duri yang menusuknya, kata Nabi, melainkan itu akan menjadi penggugur dosa. Maka gali hikmah setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Insya Allah semua masalah-masalah kita akan terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir dalam kesempatan yang singkat ini, sebenarnya masih banyak lagi. Solusi yang ketiga, kunci sukses yang ketiga, husnudzon, berbaik sangka, positive thinking kata sebagian orang, yakni berpikiran positif. Berpikiran apa? Positif, atau berprasangka baik, dan tetap optimis, dan jangan mudah pesimis. Jadi kalau ada masalah, ya, maka jangan berpikiran negatif. Ketika ditimpa masalah, ada sebagian orang, Pak, ketika ada masalah, wah, tamat sudah kita, kiamat sudah ini. Nah, ini tidak optimis ini. Ketika ada masalah seakan-akan kiamat, masalah besar. Jangan, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setiap masalah yang kau hadapi pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, asalkan kau berhusnudzon kepada Allah, asalkan kau tetap optimis, jangan mudah pesimis. Jadi kalau kita menghadapi masalah dengan optimis, kita katakan apa? Insya Allah bisa selesai, insya Allah akan ada jalan keluar, insya Allah akan ada titik terang. Nah, ini namanya orang optimis. Tapi kalau setiap masalah, oh habis sudah kita, binasa kita sudah, kiamat sudah ini. Nah, ini orang tidak optimis sudah. Harus optimis, berpikiran positif ke depan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau orang optimis pikirannya, maka insya Allah ta'ala dia akan bisa menyelesaikan masalah. Dan ingat, Allah tidak mungkin membebani kita dengan masalah yang tak bisa kita selesaikan. Itu jaminan. Tak ada masalah yang tak mungkin kita bisa, yang tak bisa kita selesaikan. Kalau ada masalah, pasti bisa kita selesaikan. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha.
Allah tak bebani kita suatu masalah kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan berpikir, oh saya tidak bisa lagi menghadapi masalah ini. Nah, ini tidak optimis. Allah katakan apa tadi? Allah tak mungkin membebani kamu di luar kemampuanmu. Kalau Allah bebani kamu dengan masalah ini, pasti kau bisa selesaikan. Orang itu punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, punya masalah tetangga. Ingat, akan ada solusinya, akan ada titik terangnya, asalkan kamu tetap optimis dalam menghadapi setiap masalah yang kau hadapi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat para sahabat dahulu. Sahabat yang disiksa, di antara mereka dicambuk Bilal bin Rabah. Naam, luar biasa, tapi mereka tahan. Kenapa? Mereka punya keyakinan, mereka punya kepastian, mereka punya keimanan, dan mereka optimis, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih banyak kunci-kunci sukses untuk menghadapi setiap masalah, namun waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, ilmu yang baik, dan semoga setiap masalah yang kita hadapi berubah menjadi anugerah, bukan menjadi musibah yang justru akan menghinakan kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.